Where are you going? Shanghai. Kalau disuruh sebutin satu kota di China, pasti Shanghai nggak luput dari jawabannya. Nah, di video kali ini, mari ikutin aku ngapain aja sih selama 3 hari 2 malam di China. Dimulai dari datang ke bandara terlalu pagi, karena counter check-innya masih belum buka. Sebenarnya tujuan ke Shanghai kali ini benar-benar cuma mau ke Disneyland aja. Di luar dari itu, jalan-jalannya nggak ada yang pengen banget didatengin. Jadi sisanya kayak syarat aja. So basically, we arrived like too early here, and the counter hasn't opened yet, but they will open soon, hopefully. For sure, because we need to go, right? We need to take our flight. So yeah, see you then, guys. Akhirnya counter check-in dibuka. Sambil killing time, kita mengejek negara satu sama lain. Lalu karena kita lumayan sulit check-innya, This is the strongest one, guys. kita juga inisiatif buat bikin video TikTok. Pada akhirnya cuma berhasil ke-record sekitar 3 clips doang, saking hari-hari capek banget. Kali ini kita naik penerbangan dari China Southern, gak delay juga, dan kita dapat snack kecil-kecilan gitu, kayak roti dan kacang-kacangan. Jadi sekarang kita udah nyampe di Shanghai International Airport. We need to take this train to go to a different building to get our luggage and to go out in this airport. Lalu di sini kita mau naik kereta dulu untuk pindah terminal supaya bisa keluar dari bandaranya. Hari ini kita akan pergi ke suatu tempat yang kalau orang luar dari China mau datang ke Shanghai itu perlu dan wajib banget didatangi. Semacam menara ikoniknya lah. Sekarang mau naik bus di tamannya di Shanghai. Ada mall. Tempatnya bagus. Biasa rumput tetangga akan selalu dihijau. Kalau di Jakarta kan ada Monas. Nah, kalau di Shanghai ada Deban. Tapi sebelum itu, kita mau naik bis dulu nih ke hotel yang ternyata lokasinya amat jauh dan tidak terjangkau pakai MRT. Cuma bisa naik bis atau pesen taksi. Cuma supaya hemat, kita naik bis aja. Karena harganya flat, sekitar 2,5 sampai 5 kuai. Selesai check-in, tadi kita juga sempat makan dulu di hotel, mandi, tiduran, tapi nggak sempat di-record karena kita merasa di-scam. Soalnya hotelnya sangat amat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Setelah naik MRT, langsung turun dan kita keliling sebentar di pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Shanghai dan dekat juga dengan lokasi menara ikonik yang mau kita datengin. Namanya Nanjing Road atau bahasa Mandarinnya adalah Nanjing Lu. Ya ampun. Kayak toko silver gitu. Toko giok, toko permen yang biasa kita suka makan gitu. Ini kayak PRJ basically. Sekarang kita mau datengin ke Shanghai Ban ini. Jadi dari turun MRT kita akan jalan kaki ngelewati Nanjing Road, nyebrang lurus aja dan akan sampai deh ke menara ikonik ini. Namanya The Ban Shanghai. Aku datangnya pas weekday, tapi lumayan rame juga. Bener-bener nggak kebayang kalau datangnya pas lagi weekend atau pas lagi libur nasional gitu. Pasti rame banget. The Ban yang dulunya merupakan pusat keuangan dan perdagangan internasional pada masa kolonial, kini telah dialihfungsikan menjadi fasilitas premium yang juga mewakilkan wajah kemewahan dan gaya hidup di kota Shanghai. Look at us. We only have one umbrella for the 3 of us. Man. 下雨啦。I also want that one. Sebagian besar bangunan bersejarah ini sekarang ditempati oleh hotel seperti Fairmont ataupun restoran fine dining dan rooftop bar eksklusif yang menawarkan pemandangan skyline khas kota Shanghai. Sekarang kita mau ke Menara Cafe. Woman China. Oh ya, kalau di sini tuh kayak agak gelap gitu, tapi aslinya pink banget kok ini. Kita udah capek foto, soalnya ngambil fotonya tadi banyak banget. Ayo, coba. Sekarang udah jam 5-an gitu. Sekarang kita lagi jalan ke coffee shop yang berhadapan langsung dengan Menara The Ban. Lalu ini ada beberapa hasil foto mandiri yang lumayan cantik juga kalau dilihat-lihat. Kenapa aku bilang mandiri? Karena di sana juga banyak yang nawarin jasa foto. Seharga 30 kuai, 1 atau 2 foto. Tergantung pintar-pintar nawarnya. Hujan, tadi dari tadi tuh hujannya kayak hujan berhenti. Oh, you. 怎么走我也不知道，可以大概一下吗？ Akhirnya nyampe juga setelah jalan sekian jauh. Semoga dapat tempat duduknya.
不好意思，有人吗？这2个有。Tadi udah pesen minum, terus dapat tempatnya kayak gitu tadi. Ini tempatnya sangat strategis tapi harganya tidak terlalu mahal. Harganya mirip-mirip kayak Starbucks yang di mall-mall sama Luckin Cafe sama aja. Mereka lagi foto-foto dulu, di belakangnya Shanghai depan. Terus tadi aku ada pesen americano dicampur pineapple gitu, enak, nggak pakai gula, udah manis. Terus ini Ebi pesen coklat, gulanya setengah gitu. Jangan pesan dirty coffee. Jujur, Manor Cafe ini meskipun tempatnya strategis, dia tidak ngegetok harganya jadi setinggi langit gitu, kayak di tempat wisata pada umumnya. Dan ini adalah beberapa hasil foto di Manor Cafe. Cantik kan? Karena pemandangannya bener-bener langsung ke depan. Jadi buat kalian yang main ke depan, aku rekomen cafe ini ya. Habis ini mau cari tempat makan mie yang katanya terkenal yang ada di Shanghai. Pulang. Kita akhirnya nggak jadi makan mie kepiting khas Shanghai guys, karena udah kemalaman. Soalnya salah satu teman aku ada yang perlu ngajar online. Jadi selesai keluar dari depan, kita langsung masuk ke restoran terdekat aja. Makan mie kepitingnya di hari ketiga deh. Buat yang ke Shanghai, aku rekomen banget untuk kalian coba mie kepiting khas Shanghai. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan, jangan lupa langsung komen aja ya. Nanti akan aku langsung balas di bawah. Panjang banget antriannya. Tapi sambil makan roti dulu, lapar. Setiap hari sebelum tutup akan ada pertunjukan kembang api di Kastil Disneyland di setiap jam 9 malam dan selesai di jam 9.30. Benar-benar terharu banget bisa nonton kembang api di Disneyland secara langsung. By the way, aku udah booking tempat untuk nonton kembang api ini dari jam 6 ya. Karena kalau enggak, kita gak bakal dapat tempat yang strategis untuk nonton kembang apinya. Selesai nonton, bisa langsung naik bis, MRT, ataupun pesan taksi. Ini ada beberapa foto hasil jalan-jalan seharian di Disneyland. Super recommended banget. Aku juga sempat ada pesan burger di food courtnya Disneyland. Harganya lumayan mahal guys, sekitar 250 ribuan. Perbedaan signifikan antara tempat wisata atau restoran di Indonesia dengan di China adalah kalau di China kita bisa bawa makanan dari luar. Contohnya ke Disneyland tuh, kita bisa banget bawa bekal supaya gak beli makanan dari dalam. Begitu juga restoran di China. Gak apa-apa banget kalau gak beli minuman di restoran yang kita lagi makan di sana. Beda banget sama di Indo yang aku inget pas masuk ke Dufan, dicekin dulu satu-satu ada makanannya atau enggak. Kalau ada makanan disuruh keluarin, antara dimakan atau ya dibuang. Ini ada puzzle 2.000 piece, harganya 525. Terus ini juga ada kayak kubik gitu, harganya 240. Ini ada yang kecil juga, kayak berapa ya? Ya ada, ganteng sih. Terus ini ada cube juga tapi lengkap. Wow, ini nggak tahu sih harganya berapa ya? 950 kuai. Di hari terakhir ini kita bener-bener jalan-jalan yang chill aja. Cuma ke mall, beli pastry, terus cobain cafe yang lucu-lucu. Dan sambil window shopping juga. Dan pastinya ke daerah Gentle Monster Store yang terkenal sama pameran patungnya yang unik-unik itu. Kita juga berkunjung ke gedung tertinggi di Shanghai yang pas aku datengin itu beneran kayak menembus langit. Karena ngelewatin awan yang ada di malam itu. Sebenarnya aku gak terlalu mau sih foto di sini. Cuma karena tempat ini rame banget sama orang lokal maupun turis. Jadi daripada kita nggak foto satu atau dua cekrek, kan sayang banget ya Shay. Udah jauh-jauh main ke Shanghai, masa nggak foto sih? Yeay, jadi kurang lebih kayak gitulah cerita 3 hari 2 malam di Shanghai. So far di Shanghai itu super recommended sih. Meskipun perjalanan kali ini nggak begitu banyak footage videonya, tapi nggak apa-apa. Nextnya akan lebih sering lagi untuk take video supaya bisa kasih lihat ke kalian. See you di trip selanjutnya.